Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani Indonesia, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai food estate, merupakan proyek strategis nasional 2015 sampai 2019. Food estate ini dilakukan di luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan Barat 120.000 hektar, Kalimantan Tengah 180.000 hektar, Kalimantan Timur 10.000 hektar, Papua 1,2 juta hektar, dan Maluku 190.000 hektar. Namun dalam pelaksanaannya tentu ada hambatan dan kendala. Dilansir dari harian tirto.id dengan judul "Ketika Ambisi Food Estate, Pemerintah Rugikan Petani di Kalteng". Ada apa proyek strategis nasional ini hingga merugikan petani di Kalteng? Oke, simak video ini sampai akhir sehingga tidak gagal paham dan kita petik pelajarannya untuk manfaat bagi petani Indonesia. Namun sebelum membahas permasalahan tersebut, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengenal apa itu food estate. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa. Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Lokasi lumbung pangan baru ini direncanakan berada di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Food estate ini akan menjadi satu program strategis nasional dari 2020 hingga 2024. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menuturkan terdapat lahan potensial seluas 165.000 hektar yang merupakan kawasan aluvia bukan gambut pada lahan eks pembangunan lahan gambut PLG di Kalteng. Menurutnya, lahan ini akan mulai kita kerjakan pada tahun 2020 ini sampai 2022. Targetnya pada tahun 2022 lahan seluas 165.000 hektar sudah bisa dioptimalkan produksinya. Ini adalah program prioritas kedua setelah pengembangan 5 kawasan strategis pariwisata nasional, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado Likupang, kata Menteri PUPR dalam acara Halal Bihalal bersama Asosiasi Profesi Keairan yang dilakukan melalui video conference. Dilansir dari indonesia.go.id. Dikatakan Menko PUPR, pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi. Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar sebagai perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut, baik jaringan irigasi sekunder maupun primer. Sementara itu, Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Diharapkan dari 1 hektar lahan tersebut akan meningkatkan produktivitas padi sebesar 2 ton. Dari 165.000 hektar lahan tersebut, seluas 85.500 hektar merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Sementara 79.500 hektar sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan land clearing saja tanpa perlu dilakukan cetak sawah lagi. Dari 85.500 hektar lahan fungsional, sekitar 2.800
28.300 hektar yang kondisi irigasinya baik. Sisanya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka program food estate dengan total kebutuhan anggaran 1,05 triliun. Setiap tahun kita tangani rehab irigasi di kawasan XPLG ini, tambah Menteri Basuki. Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari 2020 sampai 2022 dengan rincian tahun 2020 seluas 1.210 hektar dan pada tahun 2021 seluas 33.335 hektar dan sisanya tahun 2022 seluas 22.655 senilai 470,2 miliar. Oke sahabat, itulah sekilas mengenai proyek strategis nasional tentang food estate. Kembali ke akar permasalahan, dilansir dari tirta.id dengan judul Ketika Ambisi Food Estate, Pemerintah Rugikan Petani Kalteng. Pertanyaan kita adalah kenapa proyek strategis nasional ini bisa-bisanya diduga merugikan petani di Kalteng? Kita simak ulasannya dari tirta.id. Petani yang lahannya masuk ke dalam program lumbung pangan atau food estate mengeluhkan penurunan hasil produksi gabah, bahkan berujung gagal panen. Penyebabnya tidak lain anjuran yang keliru pemerintah. Kepala Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandi Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Amin Arifin, menyatakan pemerintah meminta dalam setahun ada 3 kali masa tanam, padahal semestinya hanya 2 kali. Pemerintah mau waktu tanam dipercepat ke November dan Desember, padahal biasanya petani baru menanam lagi pada bulan Maret April tahun berikutnya. Petani sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa kebiasaan atau tradisi di daerah setempat hanya 2 kali, ucap Amin. Seperti dilansir di antara melalui tirta.id. Petani awalnya tidak sependapat karena menanam pada November-Desember, rawan serangan tikus dan hama. Bila dipanen pada Januari, hasilnya pun tak akan memuaskan karena pengaruh musim penghujan. Belum lagi kencangnya angin turut membuat banyak padi roboh. Namun akhirnya sebagian dari petani mengikuti anjuran ini. Pemerintah tetap memajukan musim tanam dengan membantu saprodi sarana produksi kepada petani, tambah Pak Amin, kepala desa setempat. Gara-gara perubahan pola tanam ini, hampir 90% petani tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dari lahan seluas 1.000 hektar. Petani di Desa Belanti Siam pun hanya memperoleh hasil 1,5 ton gabah per hektar. Bahkan ada yang kurang dari itu, padahal biasanya mencapai 3,5 sampai 4 ton. Dampak perubahan pola tanam juga dilaporkan oleh kelompok tani Sido Mekar di Desa Belanti Siam. Melansir Kompas.id, petani hanya mampu menghasilkan 1,4 ton per hektar, padahal biasanya 3 sampai 4 ton. Direktur Jenderal Prasarana dan Prasarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Sarwo Edi membantah kabar itu. Sarwo bilang Kementan telah menghubungi Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalteng untuk mengecek lapangan, dan hasilnya dia mengklaim Kepala Desa Belanti Siam tidak pernah bertemu dengan wartawan antara yang menulis berita itu, bahkan menudingnya sebagai tulisan lama. Artinya apa? Kalau menurut kami food estate itu berhasil, ucap Sarwo dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR RI Selasa 2 Februari 2021. Menariknya, Sarwo tak membantah penurunan panen petani Belanti Siam
yang dikabarkan Kompas ID. Meski demikian, ia bilang penyebabnya bukan perubahan pola tanam, melainkan gangguan hama tikus. Sarwo bilang daripada habis sama tikus jadi dipanen. Ketika ditanya berapa hektar lahan yang diserang hama tikus, Sarwo mengaku tak dapat menjawab dengan alasan belum kami monitor. Faktor lain, ada 370 hektar dari total 10.000 hektar lahan sawah di Pulang Pisang yang tergenang air, sehingga belum bisa ditanam. Ada pula sebagian masyarakat yang masih memilih menanam di Februari-Maret, di luar lahan yang tak mengalami gangguan. Sarwo justru mengklaim produksi lahan petani yang masuk food estate tetap mampu meningkat dari rata-rata 3-4 ton per hektar menjadi 5,6-6,4 hektar per hektar. Hal ini kebalikan dengan yang dilaporkan petani. Guru Besar IPB University, Dwi Andrea Santosa, menyatakan penurunan produksi yang diderita sebagian petani Belanti Siam memang terkait pola tanam. Ia bilang, perubahan itu menyebabkan petani harus memanen saat puncak musim hujan pada Januari-Februari ini. Padi berisiko mengalami rebah, yang berarti kondisi bulir gabah terendam air, sehingga mutunya menurun. Kalau tanaman tenggelam gimana? Produksinya akan menurun, ucap Dwi kepada reporter Tirto. Di luar itu, Dwi meyakini tidak ada masalah terkait lahan karena sebagian besar sawah di Belanti Siam adalah lahan eks-transmigrasi tahun 1980-an dan bukan termasuk lahan gambut 1 juta hektar peninggalan Orde Baru yang gagal dikembangkan untuk pertanian. Pendeknya, lahan itu sudah stabil dan memiliki tata kelola yang baik. Kalaupun terjadi masalah, menurutnya bukan hampir pasti disebabkan perubahan-perubahan. Kalaupun terjadi masalah, menurutnya sudah hampir pasti disebabkan perubahan-perubahan oleh pemerintah yang mengeber target food estate baru-baru ini. Koordinator Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Katingan, Kalteng, Njang Richard, juga ragu dengan penjelasan Kementan yang menuding hama sebagai biang keladi turunnya produksi. Setahun lahan di Kalteng relatif basah karena hujan dan banjir, sehingga potensi hama seperti tikus semakin kecil. Karena sulit berkembang biak pada kondisi itu. Saat ini, tantangan petani di Kalteng masih terkait dengan sistem iklim dan kadar air yang tidak seideal Jawa. Hal ini membuat pola tanam 3 kali per tahun sulit dapat dilakukan di Kalteng. Menurut Richard, jika pemerintah mau memberlakukan pola tanam 3 kali, maka seharusnya melalui masa uji coba dahulu tanpa unsur memaksa petani. Richard bilang, belum tentu semua petani dapat langsung menyesuaikan diri dengan metode baru ini, apalagi jika masih kurang dibina. Dari sistem dan iklim, rasanya untuk 3 kali per tahun seperti di Jawa itu kemungkinan tidak bisa, kecuali kalau ada bantuan teknik khusus dan manajemennya. Kami setuju, ucap Richard kepada reporter Tirto. Artikel ini dilansir dari tirto.id dengan judul artikel "Ketika Ambisi Food Estate Pemerintah Rugikan Petani di Kalteng". Reporter Vincent Fabian Thomas, penulis Vincent Fabian Thomas, dan editor Rio Apine Nino. Oke sahabat, demikian ulasan mengenai food estate yang diduga rugikan petani di Kalteng. Bantahan pemerintah pun datang dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Sarwo Edi.
Namun hal itu dibantah juga oleh Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa bahwa kegagalan panen di Kalteng itu memang terkait pola tanam. Hal itu diperkuat oleh pendapat dari Koordinator Serikat Petani Indonesia, Enjang Richard, yang meragukan sistem 3 kali tanam per tahun seperti di Jawa. Namun harapan dari Serikat Petani Indonesia Kabupaten Kaltingan Kalteng tersebut, apabila pemerintah berupaya ingin memberlakukan pola tanam 3 kali, maka harus dilakukan pengkajian dan sosialisasi serta bantuan teknis khusus dan manajemennya agar program ini berhasil. Oke sahabat, tentunya kita semua mendukung program food estate ini karena tujuan pemerintah sangat baik, ingin terciptanya swasembada pangan yang tentu akan mensejahterakan petani. Namun tentu juga pelaksanaan di lapangannya pasti ada permasalahan, dan ini tugas kita semua untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut sehingga dapat teratasi dengan baik. Demikian sahabat, ulasan kami mengenai food estate yang diduga merugikan petani di Kalteng, dilansir dari tirto.id. Semoga bermanfaat informasi ini untuk sahabat petani Indonesia dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.